Shalom, selamat pagi, selamat siang untuk adik-adik kelas 8 semua yang sementara mengikuti proses pembelajaran dari rumah. Pada kesempatan kali ini, Pak Yob akan menjelaskan materi PPKN. Namun sebelum kita memulai proses kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, kita sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, kita harus panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena kita masih ada sampai dengan saat ini. Oleh karena itu, Pak kasih kesempatan untuk kita semua berdoa masing-masing di rumah kita masing-masing, dan pagi dari sekolah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, sebelum kita melanjutkan atau kita memulai pembelajaran kita, Pak ingin mengucapkan selamat kepada kalian karena kalian telah berhasil menjadi siswa kelas 8. Tentu saja keberhasilan kalian naik ke kelas ini bukan semata-mata karena usaha kalian sendiri, tapi itu karena tuntunan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, sebagai bukti rasa syukur kalian, maka kalian tidak boleh berhura-hura dengan apa yang telah kalian dapat. Tapi marilah kita bersama-sama bersyukur bahwa karena pertunjukan Tuhan, kalian boleh ada sampai di kelas 8 ini. Nah, adik-adik, untuk pembelajaran kali ini di kelas 8 ini, kita akan melanjutkan apa yang telah kalian pelajari selama kalian di kelas 7. Jadi untuk pembelajaran kali ini, kita sama-sama akan mempelajari tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Kalau di kelas 7, kalian sudah sama-sama mempelajari tentang perumusan Pancasila. Kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Jadi kita satu langkah di atas kelas 7. Oleh karena itu, pada pelajaran kali ini atau pada kompetensi dasar kali ini, kita akan sama-sama mempelajari ada 3 materi pokok yang akan kita sama-sama pelajari pada kompetensi dasar yang pertama. Jadi 3 materi pokok yang kita akan pelajari sama-sama, yaitu yang pertama, arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang kedua, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan yang terakhir, materi pokok kita pada kompetensi dasar ini, yaitu pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila bagi kehidupan bernegara. Nah, sebelum kita melanjutkan dengan materi pokok kita yang pertama, kalian pasti sudah pernah mendengar kata Pancasila itu sendiri. Karena di kelas 8 sudah pasti atau otomatis kalian sudah mempelajari tentang bagaimana perumusan dan pengesahan Pancasila itu sendiri. Pancasila itu berasal dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Berarti Pancasila adalah 5 dasar yang dijadikan sebagai pedoman dalam negara Indonesia dalam melaksanakan sesuatu. Nah, kita akan fokus pada materi kita, yaitu arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Dalam materi pokok kita kali ini, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan yang pertama menyadari atau mensyukuri kedudukan dan fungsi Pancasila. Jadi setelah mempelajari materi ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah kalian diharapkan mensyukuri arti kedudukan dan fungsi Pancasila itu sendiri. Dan tujuan kita yang kedua setelah mempelajari materi ini, yaitu
Kalian harus betul-betul menyadari kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Seperti di dalam Markus 12 ayat 9, itu berkata bahwa jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi di dalam firman Tuhan saja sudah menyatakan bahwa Tuhan kita itu, Tuhan itu Esa. Berarti setelah mempelajari pelajaran ini, kalian harus menyadari betul bahwa Pancasila itu sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan pembelajaran kita yang ketiga yaitu menjelaskan arti kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Jadi setelah mempelajari pelajaran ini, kalian wajib untuk bisa menjelaskan arti kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Dan tujuan kita yang terakhir adalah kalian harus memerankan sikap ada pengen rasa, peduli, tanggung jawab, dan bekerja sama sebagai wujud kalian meneladani tokoh-tokoh pendiri negara. So, jangan sampai kalian setelah mempelajari pelajaran ini, kalian tidak bisa bekerja sama, kalian tidak bisa bertanggung jawab, kalian tidak bisa peduli, dan kalian tidak bisa berpengen rasa. Itu sama saja kalian belum paham betul apa itu arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Kita langsung saja pada materi kita hari ini, yaitu arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Tadi di awal Pak sudah katakan bahwa Pancasila itu berasal dari dua kata, yaitu Panca dan Sila, 5 dasar. Nah, Pancasila itu sendiri pada tanggal 18 Agustus 1945 sudah disepakati bahwa Pancasila adalah dasar negara. Bersama dengan Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar, itu Pancasila sudah ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Dikatakan sebagai dasar negara berarti untuk segala sesuatu harus berpatokan pada Pancasila. Jadi tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nah, Pancasila ini ditetapkan pada tanggal 18, tapi kenapa dia tanggal 1 Juni itu disebut sebagai hari lahirnya Pancasila? Itu pasti timbul dalam benak adik-adik semua pertanyaan seperti itu. Loh, kok ditetapkan pada tanggal 18 Agustus, tapi kok 1 Juni yang disebut sebagai hari lahirnya Pancasila? Jadi disebut sebagai hari lahirnya Pancasila itu karena di situ pertama kali kata Pancasila dikenalkan oleh Soekarno pada sidang DPU PKI tanggal 1 Juni. Jadi disebut 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila karena di situ pertama kali istilah Pancasila diperkenalkan oleh Soekarno pada sidang DPU PKI tanggal 1 Juni. Sehingga di situ 1 Juni disebut sebagai hari lahir Pancasila, bukan 18 Agustus. Nanti 18 Agustus baru disepakati bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia. Nah, yang perlu adik-adik ketahui di sini, kata Pancasila itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Majapahit. Jadi kata Pancasila bukan hanya digunakan atau bukan hanya dipakai setelah diperkenalkan oleh Soekarno, tetapi sudah ada atau sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Nah, pada abad itu atau pada zaman Majapahit pada abad ke-14 itu, istilah Pancasila ditulis di dalam buku Negara Kartagama. Negara Kartagama itu karangan untuk Prapanca, dan di dalam buku Sutasoma karangan Angkutan Tulan.
Jadi bukan saja Pancasila baru ada setelah 1 Juni, tapi sudah ada sejak zaman Majapahit di dalam 2 buku, yaitu buku Negara Kartagama dan buku Sutasoma. Kalau buku Negara Kartagama sendiri dikarang oleh Empu Prapanca, sedangkan buku Sutasoma dikarang oleh Tantula. Nah, istilah Pancasila itu dalam bahasa Sanskerta berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Jadi dalam bahasa Sanskerta, Pancasila berasal dari 2 kata, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya sendi. Jadi dalam kedua buku itu Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti sendi atau asas. Jadi dari kedua kata itu maka digabunglah pengertian Pancasila pada masa itu, pada zaman kerajaan Majapahit, itu berarti batu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Jadi bukan saja pada sekarang itu baru dilarang untuk melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjual dengki, tapi pada kerajaan Majapahit Pancasila sudah digunakan untuk melakukan kesusilaan yang 5. Nah, kesusilaan yang 5 itu antara lain yaitu dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjual dengki, dilarang berbohong, dan dilarang minum minuman keras. Nah, itu yang istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta pada zaman Majapahit. Seperti yang tadi sudah Pak katakan bahwa istilah Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, pada sidang BPUPKI itu Soekarno mengatakan bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Jadi di sini yang dimaksud bahwa isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat adalah bangsa Indonesia sudah punya jiwa sebelum adanya kebudayaan Barat. Namun dengan adanya kebudayaan Barat, semua yang ada dalam jiwa bangsa Indonesia itu terpendam karena apa yang ingin diungkapkan semuanya ditekan oleh pemerintahan Barat. Sehingga di sini pada sidang BPUPKI pertama Soekarno mengatakan bahwa Pancasila itu adalah isi jiwa bangsa Indonesia. Jadi harus dikeluarkan dari dalam jiwa bangsa Indonesia untuk bisa melawan kebudayaan Barat tersebut. Nah, di situ juga Muhammad Yamin mengatakan bahwa Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Kalau di zaman Majapahit itu dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjual dengki dan lain sebagainya. Di sini Muhammad Yamin juga mengemukakan bahwa Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Ingat, kalian harus garis bawahi bahwa Pancasila adalah 5 dasar yang berisi aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Berarti tidak penting dan tidak baik itu tidak termasuk di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi itu yang harus kalian garis bawahi. Nah, secara umum fungsi dan peranan Pancasila itu terdapat di dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 3 tahun 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan. Dalam hukum itu atau dalam ketetapan MPR itu
Salah satu fungsi dari Pancasila adalah Pancasila digunakan sebagai dasar negara. Jadi kita masuk saja dalam fungsi-fungsi atau kedudukan dari Pancasila itu sendiri. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, dasar berarti alas, fondasi atau pokok atau pangkal suatu pendapat. Kalian tahu sendiri, dasar berarti yang paling di bawah, berarti alas, bisa juga fondasi. Jadi jika dihubungkan dengan kata negara, maka dasar negara dipahami sebagai suatu pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang. Jadi di sini dia merupakan pedoman dalam pengaturan segala sesuatu. Kata dasar berarti pedoman untuk pengaturan segala sesuatu. Jadi misalkan dalam membangun sebuah rumah kalau tidak ada dasar atau fondasi, maka rumah tersebut akan goyah atau tidak akan kuat. Begitu pula suatu negara. Suatu negara kalau tidak mempunyai dasar yang kuat, maka negara tersebut tidak akan berdiri dengan kokoh. Dan tujuan apapun yang akan ia inginkan tidak akan tercapai. Apapun yang menjadi arah tidak akan jelas. Semua yang ada tidak jelas karena tidak memiliki dasar yang kuat. Oleh karena itu, di negara Indonesia Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Nah, dalam sidang pertama BPUI PKI pada tanggal 29 sampai 1 Juni dibahas bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Nah, beberapa tokoh yang memberikan pendapat tentang dasar negara adalah seperti Muhammad Yamin, Supomo, Insinyur Soekarno. Jadi itu adalah the founding father dari Pancasila. Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Oleh karena itu mereka bertiga disebut sebagai the founding fathers of Indonesia atau Bapak Pendiri Indonesia. Nah, pada akhir sidang BPUI PKI pada tanggal 1 Juni 1945, untuk pertama kalinya secara resmi menyebut 5 dasar negara yang dikemukakan sebagai Pancasila. Jadi tadi Pak sudah tekankan ulang-ulang bahwa Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni itu menetapkan atau pertama kali secara resmi menyebut 5 dasar negara yang dikemukakannya sebagai Pancasila, sehingga di situ 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Jadi itu kedudukan Pancasila yang pertama, yaitu sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila yang kedua yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kita semua tahu bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan cara pandang seseorang atau cara pandang beberapa orang atau cara pandang suatu bangsa. Nah, di sini Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti Pancasila sebagai pandangan atau cara pandang pedoman arahan bagi suatu bangsa untuk mencapai kemakmuran bangsanya sendiri. Nah, dalam Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini juga mempunyai fungsi tersendiri. Ada 5 fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu yang pertama sebagai alat untuk mengatasi konflik dan ketegangan sosial. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini digunakan untuk alat dalam upaya mengatasi konflik dan ketegangan sosial. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua
menjadi sumber motivasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia atau gagasan atau ide-ide dalam kehidupan nyata. Mungkin sebelum ada Pancasila itu apa yang dicita-citakan tidak begitu nyata, namun dengan adanya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, maka diharapkan Pancasila menjadi sumber motivasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam kehidupan yang nyata. Yang ketiga yaitu menjadi sumber semangat untuk mewujudkan nilai-nilai yang termuat di dalam Pancasila itu sendiri. Misalkan nilai gotong royong, nilai persatuan, nilai kemanusiaan, dan lain sebagainya. Nah, di sini Pancasila sebagai pandangan hidup menjadi sumber semangat untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut. Bukan saja untuk menampilkan nilai-nilai, tapi Pancasila juga ada untuk sebagai semangat untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut. Itu fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang ketiga. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang keempat yaitu menjadi jawaban untuk menghadapi perkembangan global. Karena terkadang perkembangan global itu tidak bisa kita hindari. Misalkan kita lebih suka memakai produk dari luar negeri daripada produk dalam negeri kita sendiri. Oleh karena itu, fungsi Pancasila yang keempat ini dia sebagai jawaban untuk menghadapi. Jadi, misalkan ada produk dari luar negeri tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di sini Pancasila bisa digunakan sebagai penyaring atau filterisasi budaya-budaya luar tersebut yang tidak sesuai, tidak kita pakai, begitu saja. Yang kelima, fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah sebagai menjadi sumber inspirasi bagi bangsa Indonesia. Jadi Pancasila juga bisa jadi inspirasi untuk perjuangan bangsa Indonesia. Yang awalnya kita tidak bersatu, dengan adanya nilai persatuan, kita lebih terinspirasi untuk berjuang. Yang dulu tidak ada kerjasama, dengan adanya nilai gotong royong dalam Pancasila, kita punya inspirasi untuk bekerja sama. Itu nilai-nilai Pancasila. Untuk catatan saja, supaya adik-adik ketahui bahwa nilai-nilai Pancasila itu diambil dari kebudayaan, adat istiadat, dan agama. Jadi nilai-nilai Pancasila yang sudah ada itu diambil dari tiga nilai itu, tiga nilai luhur itu, yaitu yang pertama nilai kebudayaan, yang kedua nilai agama, dan yang terakhir adalah nilai adat istiadat. Jadi tiga nilai itu tidak bisa dipisahkan. Itu untuk kedudukan Pancasila yang kedua. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai kepribadian hidup. Nah, Pancasila sebagai kepribadian hidup ini sendiri, kepribadian ini berbicara tentang perbedaan seseorang dengan orang lain. Nah, kali ini Pancasila disebut sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Berarti Pancasila harus membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Karena dalam kamus bahasa Indonesia itu kepribadian berarti sifat hakiki yang tercermin pada seseorang atau bangsa untuk membedakan dirinya dari orang atau bangsa lain. Jadi di sini Pancasila dijadikan sebagai kepribadian bangsa Indonesia itu sebagai hal untuk memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Misalkan bangsa kita menganut sistem ketuhanan yang Maha Esa, di bangsa lain mungkin tidak menganut sistem tersebut. Sehingga di sini Pancasila menjadi kepribadian bangsa, membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.
Itu yang dimaksud dengan kedudukan Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang keempat, kedudukan Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Nah, Pancasila disebut sebagai perjanjian luhur rakyat karena merupakan kesepakatan atau suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat dan harus diamalkan dan dilestarikan. Jadi di sini Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang PPKI tanggal 18 Agustus. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, tetapi panitia persiapan kemerdekaan itu sebenarnya sudah adalah suatu badan yang mewakili semua rakyat Indonesia. Sehingga di sini Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia, meskipun hanya disepakati oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, tetapi di situ sudah mewakili suara rakyat. Jadi Pancasila bisa merupakan hasil perjanjian bersama rakyat, bukan hanya pemerintah saja. Sehingga di sini Pancasila disebut sebagai perjanjian luhur rakyat. Itu yang keempat. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, mengapa Pancasila disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum? Karena Pancasila merupakan dasar atau fondasi. Berarti sudah tentu dia sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dikatakan sumber dari segala sumber hukum, berarti semua sumber yang ada di Indonesia, sumber hukum yang ada di Indonesia harus bersumber atau berasal dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, karena Pancasila dikatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya semua hukum harus tunduk, bersumber, dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kalau sudah bertentangan dengan Pancasila, hukum itu harus dihapuskan, karena dalam undang-undang saja tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu untuk Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dan yang paling terakhir adalah kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi itu adalah ide, gagasan, atau pokok pikiran. Nah, Pancasila disebut sebagai ideologi nasional, yaitu ideologi bangsa, sehingga dipandang sebagai suatu hasil perenungan dan pemikiran bangsa Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Jadi Pancasila dianggap sebagai ideologi nasional karena nilai-nilainya diangkat dari adat istiadat yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Jadi di sini Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tapi ada juga sebagai pandangan hidup bangsa, ada sebagai Pancasila sebagai kepribadian bangsa, sebagai perjanjian luhur rakyat, sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan yang paling terakhir adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk adik-adik ketahui bahwa Pancasila ini diresmikan pada tanggal 18 Agustus. Hari lahirnya tanggal 1 Juni. Kenapa diresmikan pada tanggal 18 Agustus? Karena pada tanggal 17 itu semuanya hanya fokus pada kemerdekaan Indonesia. Sehingga setelah kemerdekaan Indonesia barulah disahkan dasar negara, yaitu Pancasila, dan hukum dasar, yaitu Undang-Undang Dasar.
Karena di dalam proklamasi pada 17 Agustus dikatakan bahwa hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dalam waktu seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Karena pada saat tanggal 17 Agustus itu hanya fokus pada kemerdekaan. Dan setelah itu pada tanggal 18 Agustus barulah dimulai perundingan untuk merancangkan segala sesuatu tentang negara kita Indonesia. Jadi penjelasan Pak sampai di sini. Untuk materi kita hari ini, Pak harap kalian pelajari baik-baik supaya dipahami. Minggu depan sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita akan tulis singkat tentang materi kita ini. Dan Pak harap apa-apa yang sudah Pak jelaskan tidak begitu dipahami oleh kalian, langsung saja kalian masuk pada kolom komentar di Google Classroom untuk bertanya hal-hal apa saja yang belum kalian pahami untuk kita sama-sama berdiskusi. Sekian dan terima kasih.